Petualangan di Kerajaan Semut. Sore itu, Haura, Mazea, dan Nadine sedang piknik di halaman belakang rumah mereka. Haura menyiapkan makanan di atas tikar, Mazea sibuk mengejar kupu-kupu, dan Nadine asyik mengamati semut yang berbaris di tanah. Semut-semut itu sangat rajin, gumam Nadine. Aku penasaran, apa yang mereka lakukan di bawah sana? Haura tersenyum. Mereka sedang bekerja, Nadine, membawa makanan ke sarang mereka. Aku ingin tahu, rasanya jadi sekecil mereka, kata Nadine. Tiba-tiba, sebuah titik cahaya kecil berkilau di atas mereka. Cahaya itu membesar dan menyelimuti mereka bertiga. Mereka merasa pusing, dan saat pandangan mereka kembali jelas, semuanya tampak raksasa. Ranting pohon setinggi gedung, bunga-bunga seukuran payung, dan gumpalan tanah seperti gunung. Mereka telah mengecil. Aku jadi semut? Seru Nadine kegirangan. Haura dan Mazea tidak bisa berkata-kata. Tiba-tiba, tanah bergetar. Sebuah bayangan besar muncul di atas mereka. Itu adalah seekor kumbang yang sangat besar. Berjalan mendekat. Mereka harus bersembunyi. Mereka pun bersembunyi di balik daun kering. Disitulah, mereka bertemu dengan sekelompok semut. Salah satu semut yang memakai topi dari kelopak bunga memperkenalkan diri sebagai Kapten Sam. "Oh, kalian dari dunia atas?" tanya Kapten Sam. "Celaka, kita dalam masalah besar. Koloni kita terancam." Kapten Sam menjelaskan bahwa rumah mereka, Kerajaan Semut, sedang menghadapi kekeringan parah. Mata air yang biasanya menyediakan air untuk seluruh koloni telah kering. Mereka membutuhkan bantuan untuk menemukan sumber air baru sebelum semua persediaan habis. Haura, Mazea, dan Nadine yang kini seukuran semut, setuju untuk membantu. Mereka merasa bahwa petualangan ini adalah kesempatan emas untuk memahami dunia dari sudut pandang yang berbeda. "Kita harus pergi ke sumur tua di hutan lumut," kata Kapten Sam. Tapi, jalannya sangat berbahaya. Perjalanan mereka penuh dengan rintangan raksasa. Mereka harus menyeberangi genangan air yang bagi mereka seperti danau, menghindari jaring laba-laba yang lengket, dan bersembunyi dari cacing tanah raksasa yang lewat. Haura, dengan kecerdasannya, menggunakan sehelai rumput kering sebagai jembatan untuk menyeberangi genangan air. Mazea, yang sangat lincah, memanjat batang rumput yang tinggi untuk mengamati rute teraman. Nadine, si bungsu yang ceria, menggunakan sebutir kerikil untuk mengalihkan perhatian seekor kepik pemarah yang menghalangi jalan. Mereka belajar banyak dari semut-semut. Mereka melihat bagaimana semut-semut itu saling membantu, bekerja sama mengangkat potongan makanan yang besar, dan berbagi tugas tanpa mengeluh. Setelah melewati hutan dan padang rumput, mereka akhirnya tiba di hutan lumut. Tempat itu sangat lembab dan sunyi. Mereka melihat sumur tua yang ditutupi oleh banyak daun kering dan ranting. Airnya tidak bisa mengalir karena terhalang. "Kita harus menyingkirkan semua ini," kata Haura. Namun, tidak mudah bagi mereka yang kecil. Tiba-tiba, seekor katak besar melompat mendekat. Mereka bersembunyi dengan cepat. Tapi, katak itu tidak berbahaya. Ia justru melihat kesulitan mereka dan mencoba membantu. Dengan lidahnya yang panjang, katak itu menyingkirkan ranting-ranting besar yang menghalangi sumur. Ketika semua halangan telah disingkirkan, air mulai mengalir, membanjiri hutan lumut, dan mengalir ke seluruh kerajaan semut. Semua semut bersorak gembira. Kekeringan akhirnya berakhir. Kapten Sam dan seluruh semut berterima kasih kepada Haura, Mazea, dan Nadine. "Kalian adalah pahlawan kami." Mereka merasa bangga. Mereka tidak hanya membantu semut, tetapi juga belajar bahwa setiap makhluk, sekecil apapun, bisa membuat perubahan besar jika mereka bekerja sama. Bab 4. Kembali ke ukuran semula, saat mereka sedang bersantai dan merayakan keberhasilan, sebuah cahaya kecil kembali muncul. Cahaya itu menyelimuti mereka, dan dalam sekejap, mereka kembali ke ukuran semula. Mereka berada di atas tikar piknik, dengan makanan yang masih utuh di sana. Kita kembali!" seru Haura. Mazea dan Nadine mengangguk, masih takjub dengan petualangan yang baru saja mereka alami. Tiba-tiba, Haura melihat sesuatu. Di samping tikar, ada 3 buah daun kering yang dibentuk menjadi mahkota kecil. Itu adalah hadiah dari Kapten Sam dan para semut. Mereka bertiga tersenyum. Mereka tahu bahwa petualangan itu bukan sekadar mimpi. Mereka telah menemukan teman baru
belajar tentang kerjasama, dan menyadari bahwa bahkan makhluk terkecil pun memiliki dunia yang menakjubkan. Petualangan mereka di kerajaan semut akan menjadi rahasia kecil yang selalu mereka ingat.